Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan yang sangat penting ini, pembahasan tentang sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab. Kemana setelah mondok? Dan langkah apa yang semestinya dipersiapkan pasca pesantren? Sudah kita jawab dengan global, dan setelah itu adalah jawaban tafsil. Jawaban globalnya, kemana setelah pondok, apa yang semestinya dilakukan pasca pesantren, langkah apa? Jelas yang menjadi tujuan setelah pesantren adalah keberhasilan. Itu perkara yang paling pokok, mujmal. Bagaimana seorang mendapatkan keberhasilan. Ketika dia berkeluarga, berhasil dalam keluarganya. Ketika dia bermasyarakat, berhasil dalam bermasyarakat. Ketika dia berdakwah, juga berhasil dalam dakwahnya. Ketika dia bekerja dengan berbagai macam profesi, juga berhasil dalam profesinya. Nah, tentu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita sepakat tentang itu. Pertanyaan berikutnya, lalu apa yang semestinya kita lakukan? Langkah apa yang kita persiapkan? Maka sudah kita sebutkan tadi bahwa langkah yang perlu kita persiapkan bukan langkah-langkah setelah mondok baru kita jalankan langkah-langkah itu, tidak. Tetapi langkah-langkah itu sudah kita jalankan ya sejak anak-anak masih mondok. Jadi langkah-langkah itu ya sudah dilakukan
ya, sejak mondok di pondok pesantren. Bahkan sebelumnya doa dan seterusnya. Nah, di antara langkah itu adalah tadi yang sudah kita sebutkan. Bahwa keberhasilan seorang santri dalam kehidupan setelah mondoknya itu tidak lepas dari keberhasilan anak itu ditarbiyah dalam pondok pesantren. Tidak lepas dari itu. Dan keberhasilan anak di dalam mendapatkan tarbiyah di pondok pesantren tidak bisa dibebankan hanya kepada satu pihak. Misal lembaga pendidikan, tidak. Tetapi semua pihak yang terkait, yang memiliki kaitan harus memberikan perhatian. Harus memberikan kontribusi. Kalau ingin mencetak dan terlahir seorang santri yang lulus dari pondok sebagai sosok santri yang kuat, sosok santri yang memiliki ketahanan dalam menghadapi segala situasi, sosok santri yang memiliki tanggung jawab dan amanah untuk melahirkan itu, semua pihak harus berperan. Yang pertama adalah santri itu sendiri. Ketika antum masih di pondok pesantren, semangat dalam menuntut ilmu. Manfaatkan kesempatan antum menuntut ilmu itu untuk berinvestasi sebesar-besarnya, menyusun kekuatan, menyusun kemampuan, menempa diri. Karena masa depan antum ya itu sangat dipengaruhi dengan keilmuan dan amalan soleh yang antum lakukan ketika mondok pesantren. Satu. Yang kedua, ya, harus ada dukungan dari orang tua dan wali santri. Tadi sudah kita dengar beberapa dukungan, motivasi, perhatian, ya, upaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan, kitabnya, dan seterusnya. Jangan justru sebaliknya. Orang tua justru menjadi sebab anak itu kurang semangat di dalam menuntut ilmu. Ya. Doa adalah bagian penting juga dari peran orang tua. Yang ketiga, ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, adalah lembaga pendidikan, pondok pesantren. Bagaimana pondok pesantren berbenah, terus meningkatkan kualitas tarbiyah, terus meningkatkan kualitas pendidikan, bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu, tetapi bagaimana tarbiyah itu bisa mengumpulkan antara menyampaikan ilmu, memahamkan ilmu, kemudian membimbing anak-anak itu betul-betul bisa mengamalkan ilmunya. Ya, tarbiyah menjadi tanggung jawab juga pondok pesantren. Yang keempat adalah lingkungan kaum muslimin, ahlus sunnah. Ya. Jangan karena saya tidak punya anak di pondok, jangan karena saya bukan pengurus pondok, kemudian berlepas diri. Lihat pondok pesantren, tarbiyah, dibiarkan. Kita itu sama sebagai hamba Allah yang berharap memiliki amal jariyah. Kalau Anda bukan pengurus pondok, Anda juga bukan orang tua atau wali,
Namun Anda sebagai sosok yang tentu juga menginginkan menjadi bagian dari orang-orang yang menjadi sebab terlahirnya generasi-generasi yang tangguh. Nah, ini ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Nah, langkah yang pertama yang tadi telah kita sebutkan. Kemudian rincian berikutnya kita sampaikan secara khusus tentang apa yang semestinya dilakukan oleh ma'had atau lembaga pendidikan. Tadi kan sudah kita sebutkan bagaimana lembaga pendidikan itu bisa terus meningkatkan kualitas tarbiyahnya. Di antara yang semestinya menjadi perhatian pondok pesantren yang kemudian dibantu oleh semua pihak tadi, ya, orang tua, kemudian lingkungan, harus bersama-sama mari ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah mewujudkan pondok pesantren yang di dalam tarbiyahnya, pendidikannya itu bisa membangun semua yang dibutuhkan oleh anak-anak kita di masa depan. Memberikan amunisi, ini loh, persiapan agar nanti ketika lahir generasi kita itu generasi yang tangguh. Apa saja yang semestinya kita bangun di dalam pendidikan pondok pesantren? Bisa ditulis ma'asyiral muslimin. Di antara yang dibangun di pondok pesantren dan itu menjadi tanggung jawab kita semuanya. Yang pertama adalah membangun sisi ilmiah santri. Sisi ilmiah, keilmuannya dibangun. Yang kedua, di antara yang harus dibangun adalah membangun sisi i'tiqad, aqadi, ya, akidahnya. Kemudian yang ketiga, dibangun sisi ta'abbudi, ibadahnya. Yang keempat, dibangun sisi akhlak. Sisi akhlaknya dibangun. Al-bina al-khuluqi. Akhlak dibangun. Kemudian yang kelima adalah membangun al-mihan. Mihan itu skill, ya, kemampuan, ya, mihnah, ya. Semangat untuk berkarya, kemampuan untuk berkarya, ya. Kemudian yang keenam adalah membangun jasad, fisik. Jadi tarbiyah itu mencakup ini semuanya, jasmani dan rohani. Ya. Baik. Sisi ilmiah dibangun, sisi akidah, i'tiqad dibangun, sisi ta'abbudi, ibadahnya juga dibangun, sisi akhlak juga dibangun, sisi mihnah, ya, juga dibangun. Skill, dan namanya skill itu tidak harus kemudian menguasai sampai maksimal semua dikuasai, tidak. Tapi etos kerja, semangat bertanggung jawab, amanah. Yang terakhir adalah jasad, jisim. Nah, ini poin-poin yang menjadi pekerjaan. Langkah yang harus kita lakukan sebagai pondasi agar nanti setelah anak-anak kita mondok, mereka betul-betul memiliki amunisi yang cukup. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ikhtisar dengan ringkas saja. Yang pertama adalah membangun sisi ilmiah. Teori, ya. Secara keilmuan dibangun keilmuan anak-anak kita. Ya.
hafalannya, bacaannya. Kalau dalam bab Al-Quran misalnya, ya, bab Al-Quran, bagaimana anak kita secara ilmiah bisa menguasai membaca Al-Quran dengan baik, menghafalkannya dengan mutqin, ya, membacanya dengan menyempurnakan harokat, menyempurnakan huruf, menyempurnakan sifat, ya, semuanya dikuasai. Ya. Jangan hanya sekedar baca Quran, namun ternyata sifat hurufnya tidak benar, harokatnya tidak disempurnakan, ya. Baik, hurufnya juga tidak disempurnakan. Dibangun sisi ilmiah, ya. Dalam bidang yang lain juga demikian, ya. Menulis, bagaimana ilmiahnya, menulisnya bagus semuanya, sehingga betul-betul anak-anak kita secara ilmiah, secara teori itu menguasai. Nah, dan ilmu itu harus, ya. Kemudian sisi i'tiqad, akidah juga demikian. Bagaimana akidah anak-anak kita ini menjadi akidah yang kuat tadi, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, al-qadar. Coba bagaimana Nabi membangun i'tiqad pada sosok Ibnu Abbas. Sosok Ibnu Abbas di atas onta tadi, masih 14 tahun atau kurang. Di antara yang Nabi ajarkan, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala ayyanfa'uka lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u ala ayyadurruka bi syai' lan yadurruka illa bi syai' qad katabahu Allahu alaik. Rufi'atil aqlamu wa jaffatil qalam. Di atas onta Nabi mengatakan kepada Ibnu Abbas, membangun kekuatan i'tiqad, keyakinan, sehingga menjadi sosok-sosok yang kuat dalam menghadapi kehidupan. Wahai Ibnu Abbas, seandainya manusia semuanya berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak akan bisa mereka memberikan manfaat kepadamu walaupun sedikit, kecuali sebatas apa yang telah Allah takdirkan sampai kepadamu. Demikian pula, seandainya semua manusia berusaha untuk, ya, menimpakan madharat kepadamu, tidak akan ada madharat yang sampai kepadamu kecuali sebatas apa yang telah Allah tetapkan madharat itu sampai kepadamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Yakni semua sudah ditakdirkan. Akhirnya menjadi sosok-sosok yang betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu. Tidak pernah bersuudzon kepada Allah Subhanahu. Ya. Selalu berusaha menempuh sebab yang bermanfaat. Dibangun akidahnya. Ya, orang kalau akidahnya itu kuat, ya, tidak bisa dipengaruhi dengan kejelekan, insya Allah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal di dalam kitab Az-Zuhud, juga dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitab Hilyatul Auliya, sebuah kisah. Suatu saat Abdullah bin Umar bin Khattab berjalan menuju Mekah. Berjalan menuju apa? Mekah. Di tengah perjalanan beliau mendapat seorang pemuda sedang menggembala apa? Kambing. Menggembala kambing. Muslim, ya, menggembalakan kambing. Didatangi oleh Ibnu Umar, wahai pemuda, jual kambing kamu ini satu untuk kami. Apa kata pemuda itu? Wahai bapak, saya hanyalah budak. Dan ini bukan kambing-kambing saya. Ini kambing punya tuan saya.
Kata Ibnu Umar, sudah tidak apa-apa, jual saja. Ya. Nanti bilang pada tuanmu bahwa kambingmu dimakan serigala. Demikian kata Ibnu Umar. Dan tidak mungkin Ibnu Umar mengajari kejelekan, tidak. Tapi dia sedang menguji sosok pemuda ini. Apa jawaban pemuda ini? Pemuda ini mengatakan, fa'ainallah, di mana Allah? Wahai bapak, kalau saya mengatakan bahwa kambing ini dimakan oleh serigala, bisa saya katakan. Dan Tuhan saya tidak akan tahu, tapi di mana Allah? Dia melihat saya, melihat kita. Subhanallah. Ibnu Umar langsung mengulang-ulang kalimat tadi. Ainallah, ainallah. Ternyata kalimat inilah yang menjadikan pemuda ini selamat. Muraqabah, merasa dilihat, merasa didengar oleh Allah. Langsung ketika itu Ibnu Umar mendatangi tuan dari pemuda ini, kemudian dibeli. Si pemuda ini dibeli oleh Ibnu Umar, dibeli juga semua kambing-kambingnya. Kemudian Ibnu Umar berkata kepada sang pemuda, anta hurrun liwajhillah, kamu saya bebaskan liwajhillah karena Allah, dan kambing-kambing ini semua untukmu, dihadiahkan untuk sang pemuda. Jadi ma'asyiral muslimin, bukan hanya sisi ilmiah yang dibutuhkan oleh seorang santri. Betul Masya Allah hafalannya kuat, betul Masya Allah teorinya faham. Ya. Tapi apa yang menancap dalam hati berupa i'tiqad, keyakinan, itu akan menjadi sebab keselamatan hidupnya. Juga sisi ta'abbudi, bukan hanya sekedar ilmu itu dihafalkan, kemudian difahami, tidak, namun diamalkan. Makanya pada pesantren penting untuk mendidik anak-anak itu juga mengamalkan ilmunya. Contoh misalnya hal yang sebenarnya sederhana, sholat qobliyah subuh. Kalau kita melihat santri kita di pondok kok masuk sholat masjid kok enggak sholat qobliyah subuh, ya. Di asrama juga tidak, di masjid juga tidak, masuk masjid langsung duduk. Ini sebuah fenomena yang tidak boleh dibiarkan. Karena ilmu sudah sampai, diingatkan. Ya. Ayo sholat qobliyah subuh, ayo sholat ba'diyah zuhur dan seterusnya. Sehingga sisi ta'abbud itu ada. Nah, kemudian yang lain ikhwan bil ikhtisar, ya, di antara hal yang juga harus diperjuangkan adalah membina sisi akhlak. Akhlak itu dilatih. Ya. Pemalu, sabar, ya. Nah, akhlak-akhlak yang baik itu harus dilatih. Ya. Kapan itu? Ya selama mondok itu. Ya. Sopan dengan orang tua, tutur kata yang baik. Ini semuanya akan menjadi modal yang sangat besar bagi anak-anak kita nanti setelah apa? Mondok. Kemudian juga dari sisi mihnah, ya, mihnah. Mihan itu pekerjaan, skill. Ya. Pondok pesantren jangan melupakan juga bab ini. Ya. Bab membangun etos kerja tanpa ya mengurangi hal-hal yang paling inti dalam tarbiyah, akidah, ibadah dan seterusnya. Bab mihnah, ya. Mihnah, etos kerja itu juga dalam Islam luar biasa. Nabi alaihi salatu wasallam mengajari kita untuk menjadi sosok-sosok yang mandiri dan tidak mudah menyerah. Coba lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan yang maknanya sungguh saya mengambil tali, kemudian pergi ke hutan, kemudian saya mengumpulkan kayu bakar, kemudian saya jual kayu bakar itu.
itu lebih baik daripada apa? Meminta-minta. Ya. Nah, kayu bakar, hal yang sepele, pekerjaan yang halal, tadi jawaban siapa? Asal halal, kita jalankan. Ya. Contoh, juga Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, seandainya di tangan saya ini ada benih tanaman yang saya pegang dan hari kiamat telah dekat tegak, kalau saya bisa menanamnya menjelang dan sebelum hari kiamat akan saya tanam. Walaupun kiamat besok, walaupun kiamat terjadi setelah saya menanam, tapi selama saya masih bisa dan punya kesempatan untuk menanam, saya akan tanam. Coba, bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam membangun semangat etos kerja untuk memakmurkan bumi, ditanam. Nah, apalagi kata Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan yang maknanya sebaik-baik apa yang dimakan oleh seorang hamba adalah hasil tangannya. Itu sebaik-baik rezeki. Sebaik-baik rezeki adalah hasil apa? Kerja tangannya. Wa kana Dawud alaihi salatu wassalam ya'malu biyadihi. Dan adalah Nabi Dawud alaihi salatu wassalam, beliau makan dengan hasil apa? Tangan beliau. Padahal antum tahu siapa Nabi Dawud? Orang biasa atau raja? Raja Nabi Dawud, raja beliau. Raja, merintah-merintah selesai. Raja, bukannya tidak bisa. Tapi Nabi Dawud alaihi salatu wasallam ya'kulu min amali yadihi. Baik. Beliau makan dengan hasil apa? Tangannya. Baik. Melihat sejarah Nabi alaihi salatu wasallam, yang sejarah Nabi itu tentunya tarbiyah bagi kita. Nabi lahir dalam keadaan yatim, betul? Yatim ya. Belum lahir ayahnya sudah meninggal. Begitu lahir tinggal bersama uminya, ibunya atau tidak? Tidak, di mana? Nah, di perkampungan Bani Sa'ad, disusui oleh Halimah Sa'diyah. Pedalaman yang sangat jauh dari arah Taif, masih jauh lagi, 80 kilo lebih mungkin dari kota Mekah. Jauh. Ya. Nah, berdikari, berdiri sendiri, jauh dari orang tua, memiliki sifat kemandirian yang luar biasa. Kisah panjang, sampai terjadi pembelahan dada Nabi alaihi salatu wassalam, Kemudian setelah itu Nabi alaihi salatu wassalam dikembalikan ke tempat ibunya di umur ke-5 tahun kurang lebih. Tak lama kemudian umur Nabi 6 tahun, ibunya Aminah wafat. Dipelihara berikutnya oleh kakeknya Abdul Muttalib 2 tahun. Nah, kemudian setelah itu meninggal kakeknya, dipelihara oleh siapa? Pamannya Abu Thalib. Dan Abu Thalib bukan orang kaya. Walaupun terpandang tapi fakir dan keluarga besar, punya anak banyak. Dan Nabi tidak ingin memberatkan pamannya, maka beliau mengembalakan kambing. Di umur berapa coba? Nah, sudah demikian memiliki tanggung jawab. Mengembalakan kambing untuk mendapatkan bayaran. Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian umur 12 tahun, diajak pamannya ke Syam, sehingga melihat dunia luar, perdagangan. Yang intinya ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, dalam bab ini mihnah dunia pekerjaan, skill,
anak-anak kita juga memiliki muqaddimah, ya. Pandangan-pandangan, ya. Memiliki pandangan-pandangan. Tidak harus luas sekali, tidak. Tapi dasar-dasarnya itu sudah diajarkan dalam Islam, sehingga membentuk kepribadian yang mandiri, membentuk kepribadian yang memiliki kemampuan, tanggung jawab. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Ya. Bersemangatlah kamu untuk melakukan apa yang bermanfaat untukmu. Baik. Dari sisi ini penting juga ikhwan. Ya. Dan tidak mengapa seandainya pondok pesantren ada pembahasan-pembahasan tentang itu, dasar-dasar perikanan, dasar-dasar peternakan, dengan tanpa mengganggu hal-hal yang menjadi inti dari tarbiyah, akidah, ibadah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, di sini juga perlu kerjasama dengan dengan berbagai macam pihak. Mungkin ada ikhwan yang dia tidak tinggal di pondok, bukan orang pondok, bukan pengurus, tapi punya keahlian. Ya. Keahlian dalam beternak ayam, walaupun kecil-kecilan, walaupun hanya pencerahan namun tidak terlalu dalam. Dan tentu saja kajian kita bukan kajian peternakan dan pertanian, sehingga kita tidak membahas. Namun pokok-pokok itu sudah ada dalam Islam. Ya. Jual beli, muamalah dalam syariat dibahas. Ya. Bagaimana sosok pedagang, pembeli agar diberkahi jual belinya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-bayyi'ani bil khiyar malam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, dua orang penjual dan pembeli, keduanya masih memiliki kesempatan untuk memilih jadi beli atau tidak, jadi jual atau tidak, selama masih dalam satu majelis. Kalau sudah selesai. Kemudian Nabi mengatakan seandainya penjual dan pembeli ini saling jujur, keduanya jujur, ya, kemudian menerangkan aib, kekurangan yang ada pada barang yang dijualnya, akan diberkahi jual belinya. Namun ketika jual beli itu saling menutupi aib, berdusta, akan dihapus berkah jual belinya. Jadi Islam sudah mengajarkan ini dalam bab-bab muamalah, jual beli, hutang piutang, menulis, ditulis dengan saksi. Islam sudah mengajarkan segala sesuatu. Jadi harapannya ketika ini juga mendapatkan perhatian dari pondok pesantren, perhatian dari orang tua, perhatian dari komunitas lingkungan masyarakat Ahlus Sunnah. Karena ini pekerjaan tidak ringan. Sehingga anak-anak kita pun memiliki kekuatan dalam bab ini. Dia tidak pernah berpikir nanti kerja apa. Enggak. Rezeki sudah ditakdirkan oleh Allah. Sampai Nabi mengatakan, Nabi mengatakan, Innar ruhal qudus nafasa fi raw'i. Datang malaikat Jibril meniupkan dalam jiwaku, menyampaikan wahyu bahwa setiap jiwa tidak akan mati kecuali setelah rezekinya diberikan sempurna kepadanya. Setiap jiwa itu tidak akan mati kecuali sempurna rezekinya. Kalau rezeki yang sampai kepada antum sekian, akan sampai kepada antum, tidak akan lari. Kalau rezekinya belum habis, antum tidak akan mati. Tapi kalau sudah habis, ya sudah. Apa pesan Nabi alaihi salatu wasallam? Pesan Nabi cuma satu, fa'ajmilu fit talab. Maka perbaikilah
usahamu. Usaha apa saja, yang penting jamil, halal, thayyib. Ya, fa'ajmilu fit talab. Ya. Yang terakhir, ikhwan, poin yang juga perlu mendapatkan perhatian oleh pondok pesantren dan semua pihak adalah al-bina'ul jismi, jasad. Jasad itu diperhatikan. Ya. Anak-anak kita ini adalah aset yang luar biasa. Ya. Mereka butuh juga gerak. Ya. Butuh gerak, fisik. Ya. Jangan sampai mereka tidak diperhatikan fisiknya. Duduk ya sambil melengkung ininya, ya, tanpa meja, tidak kita perhatikan jasadnya, sehingga pertumbuhannya terganggu, ya. Sakit, ya. Ya. Ajari mereka sesuatu yang bermanfaat untuk fisik. Ya. Nah, tidak harus kemudian sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang rumit, ya, tapi sesuatu yang bermanfaat untuk mereka. Baik olahraga ringan, olahraga yang menjadikan sehat, ila akhirih. Intinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Ya, kalau dulu di zaman Nabi, ya, di zaman itu ya memanah, ya. Memanah itu luar biasa, ya, kawan. Ya, ya. Kalau di zaman Nabi dulu ya memanah banyak manfaatnya, ya. Termasuk untuk berburu, ya, termasuk untuk berperang di zaman itu. Wallahu a'lam. Ya. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara yang penting untuk diperhatikan di pondok pesantren dan silakan nanti menjadi pembahasan. Berikutnya, ikhwan, menjawab pertanyaan tadi, langkah setelah mondok. Ini salah satu langkah. Ya, bagaimana dan apa yang semestinya diperbaiki dan dilakukan di pondok pesantren. Jawabannya tadi, bagaimana pondok pesantren mendidik anak-anak dengan tarbiyah yang sempurna tadi. Semua sisi diperhatikan. Ilmiahnya, akidahnya, ta'abudnya, akhlaknya, ya, mihnahnya, jisim. Semua. Tapi adapun berikutnya adalah terkait dengan anak-anak semuanya tadi. Ya. Setelah lulus, ada 2 pertanyaan paling tidak, ya, yang harus dijawab. Yang pertama adalah tentang tadi apa? Ilmu. Ilmu yang selama ini telah dipelajari. Dan itu juga harus menjadi perhatian guru, perhatian pondok pesantren, perhatian orang tua. Ilmu yang sudah kita pelajari, apa yang semestinya saya lakukan setelah apa? Setelah mondok. Maka jawabannya tadi betul, terus diamalkan. Ya. Mastata'tum, semampu kalian. Ya. Yang wajib ya harus terus dilakukan. Yang mustahab semuanya diamalkan. Kemudian dimurojaah. Karena itu warisan Nabi, jangan disia-siakan. Antum sudah capek mendapatkannya. Dimurojaah. Baik. Dan akan lebih bermanfaat lagi antum ajarkan. Antum ajarkan. Antum harus punya cita-cita ini. Ya. Karena hidup kita ini sebentar, ya, kawan. Ya. Mati setelah itu. Dan yang bermanfaat dalam kehidupan kita diantaranya ketika kita memiliki amalan jariah, diantaranya ilmu yang bermanfaat. Ajarkan. Ya. Nah, baik. Kemudian jangan berhenti menuntut ilmu. Jangan tinggalkan, ya, komunitas ilmiah. Terus, walaupun antum sudah tidak mondok, terus akan lebih baik lagi kalau antum kemudian masuk dalam bagian pondok pesantren. Karena di situ antum mendapatkan lingkungan yang baik. Ya. Antum langkah-langkah antum itu diantaranya. Ya.
gimana saya bisa tetap memberikan manfaat. Alhamdulillah kalau di pondok pesantren. Nah, katanya antum, kira-kira pondok pesantren akan mengambil manfaat antum atau tidak? Kalau selama antum belajar antum malas-malesan, nilainya jelek, tidak punya semangat, kira-kira akan dimanfaatkan enggak? Masih bisa. Wah, Masya Allah, ini optimisme luar biasa. Tak kasih jempol antum, Masya Allah. Ya. Dan kalau bisa seperti itu, ya, pondok pesantren juga memperhatikan ini, alumninya. Ya. Tapi kalau berposisi yang strategis tidak mungkin antum berposisi di posisi strategis. Antum menjadi penanggung jawab tahfidzul Quran dan tahsinul qiraah, sementara bacaannya saja kacau. Kan tidak mungkin. Tidak mungkin antum mendapatkan tugas untuk menjadi ketua divisi nahwu. Ya, nahwu saja nilainya 2, kadang-kadang 1, kadang-kadang 0, ya kan? Ya, misal, tidak mungkin antum di situ. Makanya kembali lagi saya ingatkan, ya, langkah ke depan itu tidak lepas dari semangat antum sekarang ini. Semangat, ikhwan. Wabillahi taufik. Yang kedua, terkait pekerjaan tadi. Terkait apa? Pekerjaan. Tadi sudah dijawab oleh saudara kita ini, akhuna. Antum ya yang jawab tadi ya. Apa saja yang penting halal. Masya Allah. Bagus. Karena yang diperintahkan oleh Nabi adalah ajmilu fit talab. Jadikanlah usahamu itu halal, thayyib, ya. Yang penting antum perbaiki usahamu. Ya. Baik, rezeki tidak akan lari. Pasti. Ya. Nah, orang kaya itu bukan karena dia itu tidak mondok. Nah. Karena tidak mondok jadi kaya. Orang miskin bukan karena miskin karena mondok. Tidak. Ya karena rezekinya segitu yang Allah berikan. Ya. Yang penting sekarang kita menempuh sebab. Ya. Yang baik rezeki akan sampai. Ya. Itu jawabannya tadi. Ya. Apalagi di pondok sudah ada bekal-bekal sedikit tadi. Oh ternyata tidak sulit sesungguhnya. Ya. Nah, dan ilmu sekarang mudah untuk kita pelajari. Ilmu-ilmu duniawi itu mudah. Ya. Peternakan, perikanan, dan seterusnya. Mudah. Ya. Tapi istiqomah di atas ilmu, istiqomah di atas amal, ini yang sulit. Ya. Wabillahi taufik. Ada lagi yang menjawab tadi. Kesimpulannya mudah tadi. Toh hanya sekedar memindahkan manfaat kepada orang lain, ya, memindahkan barang kepada orang lain, ya betul, tidak salah juga. Kalau antum apa jawabannya tadi? Belum siap. Setelah kita cerita ini sudah siap atau belum? Sama, harus sudah siap ya, harus sudah siap. Sekarang orang jual bubur aja, Masya Allah, asal buburnya enak, ya. Kemudian punya keistimewaan, ya kan? Insya Allah rezeki ada, ya. Apalagi laris, rezekinya, ya dari situ. Nah, wallahu a'lam. Ya. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebagai tambahan juga, ya, tambahan pesan bagi kita semuanya, ya, bahwa setelah mondok pesantren, kemanapun antum berada, dimanapun
antum berposisi. Ingat pesan Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bawalah iman, bawalah ilmu, bawalah adab yang telah kalian pelajari di pondok pesantren. Secara ilmiah antum sudah belajar. Antum sudah belajar i'tiqad, antum belajar akhlak, adab. Dimanapun antum berada, bawalah itu semuanya. Ilmu yang telah kamu pelajari, iman, ya, i'tiqad, keyakinan, ya. Baik. Dan keberhasilan yang paling besar bagi seorang santri adalah ketika dia istiqomah di atas al-haq, istiqomah di atas iman, istiqomah di atas sunnah, kemudian memberikan manfaat bagi umat dan dia meninggal di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini barangkali ikhwan ya, sedikit yang bisa kita sampaikan ya. Mungkin tidak memenuhi harapan atau gambaran yang tergambar pada pembahasan kita ini ya. Namun insyaallah taala itu bisa menjadi bahan diskusi selanjutnya. Wallahu taala a'lam bissawab.